Belakangan ini bisa dibilang saya ini lagi lumayan dibuat sibuk ya buat ngebahas smartphone-smartphone mulai dari harga 2 jutaan bahkan sampai di belasan jutanya. Sampai-sampai saya sendiri lupa ya guys buat sharing ke kalian kalau Tecno nih ngeluarin HP 1 jutaan yang menurut saya cukup mungkin ya buat kalian jadiin opsi kalau kalian emang kebetulan lagi cari-cari smartphone dengan range harga segini. So untuk kamu yang penasaran ya sama experience-nya gimana, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di tangan saya saat ini adalah Tecno Spark 10C NFC. Smartphone yang di awal perilisannya kemarin itu dijual dengan harga 1,3 juta kurang 1000 untuk varian RAM 4/64 GB. Secara spek memang bisa dibilang agak kurang menarik ya kalau dibandingin dengan smartphone 1 jutaan lain, karena chipset yang dipakai HP ini tuh ya bisa saya sebut sebagai chipset yang kurang pamornya kalau dibandingin kayak pabrikan MediaTek atau kayak Snapdragon gitu. Tapi ya kalau urusan performa, saya rasa chipset Uni SoC T606 yang dipakai HP ini bisa kasih experience yang lebih baik loh kalau dibandingin para kompetitornya yang mungkin masih memakai MediaTek Helio A22 tadi. Buat dipakai kebutuhan casual aja ya, semisal kalian itu seorang driver ojek online atau ya admin toko online gitu yang sehari-harinya emang nggak banyak jalanin aplikasi berat kayak game, feel-nya sih ini udah oke kok buat kamu pakai sebagai alat penunjang kerja. Ya walaupun sebetulnya kalau mau kalian coba pakai main game pas lagi senggang gitu, HP ini juga udah bisa kasih experience yang cukup baik. Kalau ya lagi-lagi mau dibandingin sama kompetitornya yang masih memakai chipset MediaTek Helio A22 tadi. Sebagai contoh nih guys, waktu saya coba untuk mainin game Mobile Legends ya di HP ini, buat settingan grafis yang didapat ini tuh masih terbatas di high aja ya. Dengan rata-rata FPS yang bisa didapat ini berkisar 56 FPS. Ya walaupun secara experience dan dari data grafik yang bisa kalian lihat ini cukup naik turun, tapi ya overall dari segi gameplay ini masih cukup playable kok kalau kalian mau coba mainin game Mobile Legends ini. Sementara kalau waktu saya coba nih untuk dipakai main game PUBG Mobile, buat settingan grafisnya ini cuma bisa di SD high dan smooth high-nya aja. Dan walaupun secara FPS ini bisa kalian lihat stabil di 28 FPS, tapi yang nggak tahu kenapa nih guys, saya itu tetap nggak ngerekomendasiin ke kalian ya beli HP ini kalau mau dipakai untuk kebutuhan ngegame, apalagi game PUBG Mobile ini. Karena nih guys, selama saya coba mainin game PUBG ini, nggak tahu kenapa grafis gambar yang terlihat ini tuh bener-bener jelek banget ya. Kayak kalian lagi play video di YouTube di resolusi yang paling rendahnya gitu. Apalagi ditambah kalau kalian berharap fitur gironya ini nggak delay ya, jelas udah pasti bukan smartphone 1 jutaan jawabannya. Tapi ya jujur aja nih guys, awalnya itu saya ngerasa ya mungkin hal ini tuh disebabin karena resolusi layarnya yang mungkin cuma sebatas SD Plus aja. Tapi ya waktu saya coba buat play video di YouTube di resolusi tertinggi dan dipakai main game Mobile Legends tadi, gambarnya masih bagus-bagus aja kok, masih kelihatan tajam dengan reproduksi warna yang menurut saya cukup enak ya buat kita nikmatin. Untuk dipakai scrolling juga ini udah lumayan smooth ya, tapi ya kalau kalian set untuk rasio penyegaran layarnya di maksimal 90 Hz. Karena ya kalau kalian set di auto, nggak tahu kenapa nih guys, kalau dipakai buat scroll kayak di YouTube gitu, maksimalnya cuma bisa dapet di 60 Hz aja. Nah, sekarang buat urusan desainnya nih. Menurut saya, desain smartphone ini tuh udah kelihatan cukup mewah ya. Ya kata orang bilang sih ya, mirip-mirip sama brand buah-buahan yang harganya itu bisa 20 kali lebih mahal dari harga HP ini. Desain back covernya ini tuh disebut Tecno sebagai Tactile Magic ya. Yang mana kalau kita pegang kayak gini tuh feel-nya bertekstur kayak kulit. Dan ini tuh udah aman banget guys dari yang namanya bercak sidik jari. Size dari HP-nya juga kerasa compact serta ringan ya kalau mau kita genggam dengan satu tangan kayak begini. Untuk build quality-nya ini udah lumayan solid kok ya, meskipun memang material bodi keseluruhan dari HP ini masih berbahan plastik, termasuk di bagian frame-nya ini yang mungkin kalian lihat ya, ini tuh kayak aluminium gitu. Di sisi atas HP-nya ini tuh polosan aja ya guys, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi bawah ada port 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang jenisnya ini mono aja ya. Lalu yang terakhir di sisi bagian kirinya ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya udah dedicated.
Oh ya, kalau untuk baterainya nih guys, 5000 mAh ya buat yang disematkan di HP ini, dan udah disupport juga pengisian daya cepat fast charge sebesar 18 watt. Yang mana sepengalaman saya nih selama gunain HP ini, baterainya itu masih sanggup bertahan seharian gitu. Dan untuk isi daya baterai HP ini tuh dari 0 sampai penuh hanya memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit aja. Dan kalau soal softwarenya, ini nih yang menjadi salah satu dari dua alasan kenapa ya HP ini tuh bisa saya bilang HP bagus yang kerasanya biasa aja, yaitu karena software yang dipakai masih dengan basis Android 12, dan parahnya nih untuk tampilan UI-nya juga masih pakai tampilan UI yang versi 2 tahun lalu, yaitu iOS versi 8.6.0. Ya walaupun sejujurnya pengalaman saya pakai sama sekali itu nggak nemuin bug yang mengganggu ya guys di HP-nya ini. Tapi ya soal kenyamanan kalau mau dipakai buat jangka panjang atau dalam waktu yang lama, jelas ini adalah hal yang bakalan kalian pertaruhkan ya kalau kalian beli HP ini. Apalagi sampai detik ini untuk jaminan update softwarenya kita tuh belum dapat infonya ya. Apakah bakalan dapetin update-nya untuk naik ke Android 13 dengan tampilan UI terbarunya atau enggak. Dan di bagian yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentunya soal kualitas dari kameranya. Untuk speknya ini tuh setupnya dual kamera aja ya guys, dimana resolusi kamera utama 16 megapiksel, lensa kamera depth sensor 0,8 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Buat kualitasnya sejujurnya ini tuh udah kerasa lebih baik sih dari hasil ISP kamera chipset Uni SoC yang sebelum-sebelumnya pernah saya coba. Cuman ya mungkin masih kurang konsisten aja ya buat hasilnya, karena terkadang untuk warna yang ditangkap bisa benar-benar meleset jauh dari warna objek aslinya. Lihat aja nih, warna birunya bisa jadi beda banget kayak gini guys. Tapi ya kalau sekedar dipakai untuk foto-foto, bukti transaksi, atau ya update lokasi kalian udah di mana gitu, ya saya rasa ini udah cukup lah buat kalian andelin. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Tecno Spark 10C-nya guys. Dan ini saya rekam di resolusi maksimalnya ya, yaitu 1080p 30 fps. Ya kalian gak usah berharap lah ya smartphone 1 jutaan bisa dapetin kualitas resolusi di 2K apalagi 60 fps gitu. Tapi kalau buat di bawah jalan kayak gini ya memang preview layarnya ini tipikal smartphone 1 jutaan ya, jadi nggak kelihatan stabil. Tapi ya surprisingly untuk saturasi warnanya lumayan oke sih guys. Dan dynamic range-nya itu kalian bisa lihat ya, tekstur awannya masih kelihatan lumayan walaupun nggak detail-detail banget. Tapi untuk highlight langitnya ini pun masih tertangkap lumayan jelas guys untuk berwarna biru kayak gitu. Ya ini sih udah nice sih, kalau misalkan kalian mau pakai ya mungkin buat dokumentasi aja gitu ya, bukan yang penggunaan yang berat gitu kayak bikin video sinematik kayak gitu. Ya ini sih udah oke lah buat kalian pilih. Nah, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi yang sama juga, yaitu 1080p 30 fps, karena ini juga yang maksimalnya yang bisa kalian pakai di lensa kamera depannya. Kalau di bawah jalan untuk previewnya kayak gini, memang tipikal smartphone 1 jutaan lah ya, nggak kelihatan stabil. Tapi ya surprisingly lagi nih guys, untuk chipset Uni SoC nggak tahu kenapa ISP-nya menurut saya untuk saturasi warnanya udah lumayan oke sih. Lumayan enak lah buat dilihat, walaupun secara dynamic range maupun fitur SDR-nya ini kurang berjalan dengan baik. Tapi nggak tahu ya apa emang nggak ada atau memang ada tapi nggak work aja kayak gitu. Dan untuk penangkapan suaranya sendiri gimana menurut kalian guys? Apakah tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian coba bantu ya untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Well, buat kesimpulannya, menurut saya kalau kalian emang butuhnya smartphone murah dengan desain yang bagus dan nggak terlalu peduli sama kualitas kamera dan soal softwarenya, saya rasa Tecno Spark 10C ini tuh masih sangat layak untuk dipertimbangin buat kalian beli. Karena ya memang selain udah punya fitur NFC yang sangat mungkin untuk ngebantu kalian dalam aktivitas kerja, daya tahan baterai dari HP ini juga udah sangat bisa buat menunjang aktivitas kalian sehari-harinya guys. Ya walaupun lagi-lagi ya saya ingetin ke kalian nih, soal kualitas kameranya yang bikin HP ini tuh jadi HP bagus yang kerasanya biasa aja. Oke, kalau gitu ya saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys ya untuk video review kita soal Tecno Spark 10C NFC-nya ini. Seperti biasa jangan lupa di like videonya kalau kalian suka ya, dan di share tentunya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan tentunya sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.